dalam kesempatan kali ini kita akan masuk dalam audio yang pertama, yaitu landasan magnet rezeki. Banyak orang yang bertanya pada saya tentang apa yang dimaksud dengan magnet rezeki. Sederhananya begini, magnet rezeki itu adalah kita duduk diam, rezeki datang sendiri, ya. Nah, enak ya kalau seandainya kita bisa menjadi magnet bagi rezeki. Kita hanya duduk diam saja, rezekinya datang sendiri. Apakah bisa seperti itu? Ya bisa, ya. Lalu kemudian ada yang mengatakan, Pak Nas, kalau begitu kita nanti jadi orang malas. Oh ya enggak, ya. Kalau duduk diamnya saja, kita mendapatkan rezeki berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi bergerak, apalagi berusaha, apalagi bekerja, ya. Jadi kita bisa menjadi magnet bagi rezeki. Banyak sekali testimoni-testimoni yang disampaikan oleh teman-teman kita yang menjalankan ilmu magnet rezeki, ya. Saya pribadi pun menjalankan ilmu ini, kemudian teman-teman kita juga banyak menjalankan ilmu magnet rezeki. Ada misalnya Pak Ahmad dari Jakarta yang mengatakan baru saja dia mendengarkan ilmu magnet rezeki selama 18 jam, kemudian hutang perusahaannya 5,5 miliar langsung lunas, ya. Kemudian ada Ibu Siti dari Balikpapan mengatakan bahwa saya baru saja menjalankan satu jurusnya, lalu kemudian dia suaminya mendapatkan proyek senilai 1,5 miliar. Ada juga Pak Awan dari Sukabumi, ketika beliau menjalankan ilmu magnet rezeki ini, beliau langsung mendapatkan umroh secara gratis. Mbak Eri dari Surabaya mengatakan bahwa saya hidupnya jadi enteng, lalu kemudian dilamar. Yang dilamar ini unik juga Bapak Ibu. Ada beberapa orang yang akhirnya mengirimkan fotonya pada saya. Ada yang umur 40 tahun, ya. Lalu kemudian dia di pelaminan kirim foto pada saya. Terima kasih Pak Nas, dengan ilmu magnet rezeki saya yang rasanya mustahil untuk mendapatkan jodoh, alhamdulillah bisa mendapatkan jodoh. Kemudian Rote Bakery misalnya, ada satu perusahaan yang menggunakan ilmu magnet rezeki sebagai salah satu kurikulum untuk pendidikan karyawan-karyawannya. Dan hasilnya alhamdulillah Rote Bakery menjadi #1 Entrepreneur Award se-Sumatera, ya. Kemudian ada satu sekolah di Azkia di Sukabumi, ya. Sekolah Islam Terpadu Azkia, sebelumnya juga saya ada di channel YouTube ini, saya sampaikan bahwa mereka menjalankan ilmu magnet rezeki bahkan menjadikan sebagai kurikulum. So, banyak sekali yang menjalankan ilmu magnet rezeki dan berhasil menjalankan ilmu yang luar biasa ini. Tapi sebenarnya ini adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala untuk kita syukuri, untuk kita nikmati dan jadikan perjalanan rezeki kita sesuai dengan relnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, sebelum kita membahas detail tentang jurus-jurusnya, ada kurang lebih 101 jurus, ya. 101 jurus ilmu magnet rezeki. Kita mulai dari awal, landasannya dulu, ya. Landasan magnet rezeki. Saya akan berbicara tentang kenapa Islam ini bisa menarik rezeki, ya. Karena Islam ini adalah agama yang ajaib. Islam ini adalah agama yang spesial. Islam ini adalah agama yang sempurna. Ada banyak sekali jaminan Allah Subhanahu wa taala yang sepatutnya kalau kita membaca ayat-ayat itu, kita sudah yakin bahwa iya benar juga ya, kita sebenarnya bisa loh menjadi orang-orang yang ajaib. Contohnya misalnya dalam surat At-Talaq, ya. Ini populer sekali ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan jalan keluar, ya. Kemudian akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sebenarnya dalil ini cukup untuk menjadikan keyakinan kepada kita bahwa rezeki itu datangnya tiba-tiba, rezeki itu datangnya tidak disangka, rezeki itu datangnya dengan ajaib, gitu. Nah, magnet rezeki itu adalah berbicara tentang keajaiban itu. Tinggal bagaimana faktor-faktornya dipelajari lebih dalam di dalam ilmu magnet rezeki. So, ini landasan yang pertama, dalil yang jelas, qat'i, kemudian kuat, bukan lagi dari hadis, tapi langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang menjamin, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Akan Allah buka, ya, jalan keluar dari segala persoalan-persoalannya. So, bagi Anda yang sekarang punya persoalan, mungkin hutang yang belum lunas, mungkin hajat-hajat Anda belum terwujud, mungkin piutang Anda belum dibayar oleh orang lain, mungkin Anda ingin melakukan sesuatu tapi belum mendapatkannya, mungkin Anda dipecat dari perusahaan, mungkin Anda ya belum mendapatkan gaji yang maksimal, mungkin Anda belum punya anak dan seterusnya. Ini adalah persoalan-persoalan yang Allah Subhanahu wa taala titipkan untuk kita agar kita mengenal
Mengenal siapa? Mengenal Allah. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jamin. Karena selama ini kita punya persoalan, lalu kemudian kita mencoba mencari jawabannya di tempat-tempat yang lainnya. Kan begitu, ya. Kita punya persoalan, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang buat kita punya persoalan. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin agar kita hanya fokus mencari jawaban. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga jamin, ya, di dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 55, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Wa'adallahu alladhina amanu minkum. Allah telah berjanji kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh di antara kalian, la yastakhlifannahum fil ard. Akan Allah berikan kejayaan, kemuliaan, kebahagiaan, ketinggian, kekayaan, seluruhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Di mana? Di dunia, ya. Di dunia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan. So ini jaminan dari Allah. La yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablihim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan kepada orang-orang sebelum mereka, ya. Kemudian wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Allah akan ganti, ya, khaufihim amna, dari keadaan mereka takut menjadi aman sentosa. So ini jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin menjadi negara yang baik, menjadi komunitas yang baik, menjadi keluarga yang baik, Allah telah berjanji. Siapa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Orang-orang yang seperti itu. So ada jaminan Allah. Dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan jaminan ini. Dalam Al-Anbiya ayat 105 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Sesungguhnya wa laqad katabna, telah Allah tetapkan. Wa laqad katabna, ya, fi zabur, di dalam kitab Zabur, min ba'di dzikri, dan sebelumnya telah ditetapkan di dalam Lauhul Mahfuz, annal arda, sesungguhnya bumi ini, yarithuha ibadiyas salihun, akan diwariskan, diberikan, dijadikan kepada orang-orang yang, ya, orang-orang yang soleh. Nah, kalau seandainya sekarang ini kita ngontrak gitu, ya, kok bisa umat Islam kok ngontrak? Nggak mungkin, ya. Karena apa? Karena dia pewaris. Namanya pewaris itu dia pemilik bumi, ya. Jadi kalau pemilik bumi ini nggak mungkin digusur, nggak mungkin diusir, nggak mungkin ngontrak, nggak mungkin bayar uang sewa, gitu, ya. So itulah magnet rezeki, ya. Inilah landasan-landasan dari banyak sekali ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjelaskan tentang hal ini, ya. Oke, itu adalah dalil-dalil yang melandasi ilmu magnet rezeki, bahwa Allah yang menjamin. Kalau Allah yang menjamin, Allah yang memiliki alam semesta ini, Allah memiliki langit, Allah memiliki bumi, Allah memiliki negara kita, Allah memiliki seluruh yang ada di permukaan bumi kita, Allah yang memiliki semua yang ada di dalam dasar bumi, Allah yang memiliki apa yang ada di atas langit, Allah memiliki apapun yang kita inginkan. So, kalau Allah sudah menjamin, maka yuk bismillah, kita munculkan keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma persoalannya adalah, ada orang yang ketika membaca ayat-ayat itu merasa dirinya termotivasi, berbahagia, menjadi yakin, ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin kebaikan dan rezeki yang berlimpah. Tapi ada orang yang dia nggak yakin dengan ayat-ayat yang baru saja saya bacakan. Anda menjadi orang yang mana? Kalau Anda menganggap bahwa itu hanya sekedar ayat-ayat biasa, ya, maka ya memang ayat itu akan menjadi ayat yang biasa. Tapi ketika Anda memutuskan untuk menjadi orang yang yakin sepenuhnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin rezeki Anda di dunia maupun di akhirat, ya. Sekarang akhirat kan masih kepajangan, ya. Mungkin bagi sebagian orang akhirat itu belum tervisualisasi dengan baik. Sekarang ini menghadapi hutang dulu. Oke, yuk kita bicara tentang dunia dulu. Allah menjamin dunia kita kok, ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah Anda yakin? Apakah Anda percaya? Apakah Anda memiliki keyakinannya dengan ayat-ayat itu? Kalau Anda memiliki keyakinannya, baru ilmu ini bermanfaat untuk Anda. Kalau enggak, maka ilmu ini memang tidak bermanfaat untuk Anda, dan mungkin, ya, Anda memerlukan ilmu yang lainnya dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, inilah magnet rezeki, ya. Ini adalah landasan kita di awal, ya. Yakini dulu ayat-ayat ini. Yakini dulu keyakinan-keyakinan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah telah menjamin
kebaikan, kemuliaan, kejayaan, kebahagiaan, ya, ketinggian untuk kita. Kalau seandainya kita yakin, maka ya bekas-bekasnya pun sampai sekarang sebenarnya masih terlihat, ya, bekas-bekasnya jaminan Allah itu. Ya, kalau sekarang mungkin akhirnya ya tinggal bekas-bekasnya ya, teman-teman semua ya. Tapi bekasnya aja itu udah luar biasa. Islam ini pernah memimpin dunia ini selama 7 abad lamanya. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, lalu kemudian setelah itu gitu ya, sampai di abad ke-7 itu Islam rising, berkembang, lalu kemudian menguasai peradaban dunia ini selama 7 abad lamanya. Ini data sejarah ya, bahwa ternyata Islam ini benar-benar, Allah benar-benar mewujudkan janjinya. Kepada siapa? Kepada mereka yang yakin gitu ya. Nah, kalau sekarang bicara tentang zaman ini misalnya ya, kita lihat yang memiliki pendapatan per kapita terbesar bukan Jepang, bukan Amerika, bukan Eropa, bukan Korea, bukan ya. Yang memiliki pendapatan per kapita terbesar itu adalah Qatar. Qatar itu pendapatan per kapitanya 150 juta rupiah per bulan ya. Itu besar sekali dan itu terjadinya sekarang gitu. Sekarang di zaman yang udah tinggal bekasnya. Nah, sementara dalam buku yang saya baca berjudul Fikih Ekonomi Umar bin Khattab radhiyallahu an, itu disebutkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika meninggal dunia, beliau memiliki 70.000 ladang pertanian. Ya, kalau saya kali-kalikan gitu, kurang lebihnya ya pendapatan penghasilan dari kebun yang dimiliki oleh Umar bin Khattab adalah 233 miliar per bulan. Ini adalah sebuah angka yang luar biasa. Dan karena angka-angka yang besar inilah akhirnya semua orang yang ada ya di Romawi, kemudian di sekitarnya ya, dengan mudahnya mereka bergabung ya dan masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang apa yang terjadi ya? Bukan karena Allah tak mau kasih rezeki, bukan karena Allah Subhanahu wa taala ya telah mencabut Islam ini, belum. Kita masih memeluk Islam ya. Tapi mungkin tingkat keyakinan kita terhadap agama kita ini masih belum sempurna. So, Imam Mahdi Rezeki akan menggali lebih dalam tentang bagaimana kita mencari dan menarik rezeki Allah. Duduk diam, rezeki datang sendiri. Ya, seberapa banyak? Sebanyak yang Anda mau. Ya, sampai Anda akan mengatakan, ya Allah, cukup ya Allah, cukup ya Allah. Sudah terlalu banyak rezeki yang Engkau berikan kepadaku. Ya, nah kalau itu yang udah tulisan magnet rezeki. Apakah Anda percaya ada keajaiban? Ya, ini pertanyaan yang sama yang saya sampaikan di ujung video yang pertama. Ya. Kemudian ini juga yang ingin saya tanyakan kepada Anda semua. Apakah Anda percaya dengan keajaiban? Apakah ada keajaiban itu? Ya, apa sih keajaiban itu? Keajaiban itu adalah sesuatu yang sangat kita inginkan, yang bagus, yang sempurna, yang tiba-tiba datang pada kehidupan kita tanpa perhitungan, tanpa logika, tanpa penjelasan matematis gitu. Kemudian tiba-tiba dia datang pada kehidupan kita. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, Anda percaya nggak kalau ada keajaiban pada kehidupan Anda? Karena magnet rezeki adalah sebuah ilmu yang berada di ranah keajaiban. Jika Anda percaya, maka Anda akan dapatkan keajaibannya. Dan sebaliknya. Ada satu pernyataan yang bagus sekali dari ilmuwan yang luar biasa terkenal, Albert Einstein. Beliau mengatakan bahwa ada 2 pola hidup. Yang pertama adalah menganggap bahwa tidak ada keajaiban dalam kehidupan kita. Dan yang kedua adalah menganggap bahwa seluruh kehidupan adalah keajaiban. Dan Anda adalah benar. Saya pribadi memilih untuk percaya bahwa seluruh hidup adalah keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda menonton YouTube ini adalah keajaiban yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan untuk Anda. Ya, kita ada di tempat ini sekarang adalah sebagai sebuah keajaiban dari Allah. Nah, pertanyaan kedua yang ingin saya tanyakan kepada Anda adalah, untuk apa kisah-kisah ajaib di dalam Al-Quran? Ya, ada banyak sekali kisah-kisah ajaib yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya. Nabi Musa membelah lautan, Nabi Daud membengkokkan besi, ya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam itu tahan dari api. Nabi Isa alaihissalam menghidupkan tanah liat menjadi burung. Nabi Muhammad SAW mengucurkan air susu dari jari jemarinya. Bahkan beliau ya bisa membelah bulan. Bagi sebagian orang mengatakan bahwa ini adalah kisah dongeng. Tapi bagi kita, Muslim, kita mempercayai dan mengimani bahwa keajaiban itu memang terjadi kepada para nabi dan rasul. Nah, sekarang pertanyaannya, untuk apa kisah itu diceritakan kepada kita? Mungkin Anda menjawab untuk menambah keimanan, menambah keyakinan, menjadi bukti bahwa beliau adalah benar-benar nabi dan rasul, ya, menjadi bukti kenabian bahwa memang nabi itu ajaib. So, setelah itu what next? Apa setelah itu? Apakah hanya sekedar untuk menjadi bukti? Apakah sekedar untuk menambah keimanan? Ya, apa setelah itu? Ya, nah, benar sekali. Ya,
ilmu atau kisah-kisah keajaiban yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ya tujuannya adalah untuk dipraktekkan ya. Sekali lagi, kisah ajaib yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Al-Qur'an tujuannya satu. Untuk apa? Untuk dipraktekkan. Untuk Anda semua yang menonton YouTube ini ya, tujuannya juga sama ya, untuk dipraktekkan ya. Makanya saya sering berkelakar kepada peserta seminar, training dan camp yang saya adakan ya. Kalau Anda memang percaya, so praktek ya. Keluar dari ruangan ini belah lautan. Bisa? Nggak bisa ya. Nah, itu dia. Dari awal kan tadi saya katakan bahwa keajaiban itu ada bagi mereka yang percaya. Kalau nggak percaya emang nggak ada keajaiban. Sebenarnya kitab suci ini sama dengan buku resep Bapak Ibu ya. Untuk apa buku resep? Ya. Apakah buku resep ini hanya untuk dibaca, dilihat, ya, kemudian dipajang gitu ya untuk menjadi gaya-gayaan, atau buku resep satu tujuannya? Tujuan buku resep diciptakan adalah untuk dipraktekkan, ya, benar sekali, untuk dipraktekkan. So, ya, untuk apa kisah-kisah keajaiban di dalam Al-Quran? Untuk dipraktekkan. Lalu kemudian mungkin ada yang bertanya, Pak Nas, kita kan bukan nabi, kayaknya kita nggak mungkin dia punya keajaiban gitu kan. Apakah iya kita punya keajaiban? Kita kan bukan nabi. Oke lah kalau begitu. Saya akan ceritakan beberapa kisah yang menjadi landasan dari ilmu magnet rezeki ini ya. Karena ilmu magnet rezeki adalah ilmu yang ajaib. Anda hanya duduk diam, rezeki datang sendiri. Itu kan ajaib ya. Anda berpikir aja, ya Allah saya pengen keliling dunia. Insya Allah bisa pergi keliling dunia dengan cara magnet rezeki. Ya Allah saya pengen pergi umrah, nggak perlu pakai uang, nggak perlu pakai ya apapun Anda bisa berangkat gitu ya. Anda ingin apa? Anda ingin tanah, mobil, ya rumah. Bisa pakai ilmu magnet rezeki ini, hanya duduk diam, rezeki datang sendiri. Sebagaimana kisahnya Siti Maryam. Beliau adalah ibunda dari Nabi Isa alaihissalam. Ya, pada saat itu beliau berada dalam pengawasannya atau pembinaannya Nabi Zakaria. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini dalam surat Ali Imran ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا ya. Maka diterimalah ya Maryam ini dengan penerimaan yang baik, dirawat dengan baik oleh Zakaria. Nah, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Setiap Zakaria datang ke tempat ibadahnya Maryam, wajada indaha rizqa. Selalu ditemukan rezeki ya di sisinya, yaitu berupa makanan. Ya, mungkin hari ini berupa makan apa, ya, hari besoknya makan yang lain lagi, hari besoknya ada makanan lagi. Ya, ini adalah sebuah keajaiban bagi Zakaria. Kok bisa gitu ya? Padahal Maryam tidak keluar, tidak masak, tidak belanja ya, kemudian tidak bekerja. Kenapa kok bisa mendapatkan rezeki, mendapatkan makanan di sisinya? Akhirnya dengan rasa penasarannya, Nabi Zakaria bertanya, "Ya Maryam, anna laki hadza?" Ya Maryam, ini dari mana? Ya, kemudian dengan santainya Maryam menjawab, "Qalat huwa min indillah." Ya, ini dari Allah lah gitu. Dari mana lagi ya? Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Kalau Allah mau kasih rezeki tanpa perhitungan, tanpa logika, tanpa hitungan matematis. So inilah keajaiban. Ya, kemudian akhirnya ya singkat cerita Nabi Zakaria akhirnya belajar kepada Maryam, minta diajari. Kemudian akhirnya dalam ayat yang ke-38-nya, hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sanalah akhirnya Zakaria juga mempraktekkan di dalam mihrabnya. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Yang diminta oleh Zakaria adalah meminta anak, ya. Padahal beliau sudah tua. Akhirnya dapatlah jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, keajaibannya. Ya, kemudian pada saat itu Zakaria masih belum percaya. Ya Allah, apa mungkin saya ini sudah tua, ya, sudah sangat tua, sementara istri saya mandul. Ya, kemudian akhirnya dapatlah anak bernama Yahya. Nah, pertanyaannya, untuk apa kisah ini diceritakan kepada kita? Ya benar, untuk dipraktekkan. Ya, untuk apa lagi? Untuk dipraktekkan. Ya. Lalu kemudian mungkin Anda berkata seperti ini, Pak Nas, kita kan bukan keluarganya Nabi. Oke lah kalau begitu. Ya, ada satu kisah lagi, ya, tentang seorang yang sangat-sangat luar biasa bisa dapatkan keajaiban dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, namanya Asif bin Barkhiyah. Dalam surat An-Naml ayat 38, ketika itu Nabi Sulaiman mengatakan kepada para pembesar-pembesarnya untuk memindahkan singgasananya Ratu Bilqis. Dari mana? Dari Yaman ke Palestina. Itu jaraknya ribuan kilometer. Lalu kemudian, ya, siapa di antara kalian yang bisa memindahkannya? Qala ifritu minal jin ana atika bihi qabla an takuma mim maqamik. Ya. Aku akan memindahkannya ya, sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu, kata jin ifrit. Lalu kemudian sepertinya Nabi Sulaiman gak puas lah, kurang lebihnya begitu ya. Kemudian akhirnya ya berkatalah Asif bin Barkhiyah, angkat tangan dia, qala allazi indahu ilmu minal kitab.
Berkatalah seorang yang mendapatkan ilmu dari Alkitab. Ya, ana atika bihi qabla ayyatadda ilaika tarfu. Ya. Aku akan memindahkannya sebelum matamu berkedip. Langsung pindah. Kata Nabi Sulaiman alaihissalam, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah karunia dari Tuhanku untuk menguji apakah aku bersyukur ataukah aku kufur pada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang melakukannya bukan nabi, belum Nabi Sulaiman begitu ya. Ini baru muridnya ya, yang sukses menjalankan ilmu keajaiban ya. Nah, sekarang pertanyaannya, untuk apa ilmu ini, untuk apa kisah ini diceritakan kepada kita? Bahkan kita baca berulang-ulang ya. Kalau Anda sering membaca Al-Qur'an, ini kan sering ketemu nih ya. Kemudian ketemu lagi kisah ini, berjumpa lagi dengan kisah ini, diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kisah ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Hanya untuk menambah keimanan? Hanya untuk menambah keyakinan? Tidak. Untuk dipraktekkan ya. Sekali lagi, untuk dipraktekkan. Jadi Anda pun yang menonton video YouTube ini, yang mempelajari ilmu magnet rezeki, insya Allah bisa melakukannya. Ya. Nah, inilah dalil-dalil yang melandasi ilmu magnet rezeki. Dulunya saya ingin menyebut ini sebagai mihrab rezeki. Karena dalilnya tadi ya, ulama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Ketika datang pada mihrabnya, maka ditemukannya makanan atau rizqa. Ya. Nah, tapi ya akhirnya saya menjadikan ilmu ini berjudul magnet rezeki. Nah, teman-teman semuanya ya, insya Allah kita bisa melakukannya. So, magnet rezeki adalah sebuah ilmu yang mengajak kepada kita semua agar kita memiliki keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Oke lah kalau seandainya Anda mengatakan kita bukan nabi, kita bukan ulama, ya. Nabi itu punya keajaiban namanya mukjizat. Nah, kita tidak mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Di bawahnya ada yang namanya ulama. Ulama mendapatkan karomah, ya. Nah, kalau kita seperti kita ini namanya ma'unah, ya, yaitu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sekarang kita ini berada dalam kesulitan hidup, ya, mungkin ada yang mengalami hutang yang banyak, ya, ada yang datang kepada saya, Pak Nas, saya punya hutang 4 miliar, sementara gaji saya 4 juta. Coba pikir pakai logika, hutang 4 miliar, ya, waktu itu dia ikut money game, ya, kemudian dia himpun dana, kemudian akhirnya dia harus mengembalikan ini dana 4 miliar ini, ya, sementara gajinya dia cuma 4 juta. Coba pakai logika, kalau pakai logika 4 juta, ya, berapa lama dia baru bisa menyelesaikannya? 1000 bulan, 83 tahun, baru dia bisa menyelesaikannya. Nah, sekarang berarti kita butuh maunah. Kita perlu maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu keajaiban dari Allah. Bisa nggak ini keajaiban ini datang pada kehidupan kita? Bismillah, insya Allah bisa, asalkan percaya. Ya, kalau Anda nggak percaya, ya memang nggak akan pernah bisa. Mungkin ada yang memiliki kebutuhan, hajat, gitu ya, keperluan yang sangat besar. Lalu kemudian ya dia secara logika kok kayaknya nggak bisa masuk, gitu ya. Mungkin Anda yang menonton video ini memerlukan sekali ya sebuah pekerjaan. Anda mungkin sekarang sedang nganggur, lalu kemudian butuh keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Ya bismillah, berarti Anda memerlukan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kita pakai cara-cara biasa, kita pakai cara-cara logika, kita pakai cara asbab, ya. Ada hukum sebab, ada akibat. Padahal Al-Quran mengajak kepada kita semua untuk lebih dahsyat daripada itu semua. So, insya Allah, ya, Anda semua bisa. Allah sebenarnya berikan bukti-bukti al-ma'unah itu. Allah berikan pertolongan-pertolongan itu, ya. Contohnya misalnya, ya, kalau di Indonesia ini kan baru ada kejadian dari Palu itu, ya. Ada seorang anak yang tertimbun berhari-hari, gitu ya, di reruntuhan bangunan. Lalu kemudian secara logika kayaknya nggak mungkin dia bisa hidup lagi. Yang lain-lainnya sudah meninggal dunia. Ini anak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk apa Allah menyelamatkan anaknya? Untuk apa Allah menyelamatkan dia dari reruntuhan itu masih dalam keadaan tercampur dengan lumpur? Untuk apa? Ya, agar Anda yakin bahwa Anda pun bisa, baik saja, insya Allah bisa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita. Ada juga kisah yang menyebar di WhatsApp grup seorang muazin, ya, yang dia pada saat kejadian itu sedang mengumandangkan azan. Lalu kemudian akhirnya, ya, dia tergulung oleh ombak, kemudian si musolanya ini, ya, terbawa, lalu kemudian dia berdoa, ya, di dalam doanya itu, lalu kemudian dikembalikan lagi tempatnya di tempat yang jauh lebih baik. Pertanyaannya, untuk apa muazin ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini kisah sekarang, Bapak Ibu. Ini kisah sekarang, ya, sahabat-sahabat semuanya, ya. Bukan kisah zaman dahulu, kisah sekarang. Untuk apa kisah ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Untuk apa mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, agar Anda semua yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu praktek. So, ilmu magnet rezeki adalah ilmu yang, ya, menjadikan kita semua mampu
mendapatkan keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita yang menciptakan keajaibannya, bukan. Kita hanya memesan keajaiban, tapi ada caranya. Ada cara ya kita bisa mendapatkan ya, keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala ini.